Guys, ada sesuatu yang lucu loh. Jadi kan aku ada upload video lah gitu, buat konten kan. Jadi aku buat captionnya begini. Kalian bisa baca ya kan. Captionnya begini. Lah, di situ kan aku kan bukan nggak ada lah, nggak ada unsur ngajak orang lain atau pokoknya di situ katanya aku berarti yang aku nggak ngajak siapa-siapa atau aku nggak bersama siapa-siapa lah gitu lah. Masa banyak banget haters masuk ke kolom komentar gini loh. Itu kan aku buat caption begitu kan untuk aku sendiri gitu, dan di situ nggak ada kata lain selain aku. Terus permasalahannya sama mereka apa ya? Mereka di kolom komentar itu, aduh, mungkin itu fans sebelah kali ya. Makanya mereka nangkring di kolom komentar ngomongin entah apa lah gitu. Lah kan itu kan setiap orang itu kan bebas untuk memilih, bebas suka sama siapa aja. Dan aku di situ nggak ada menjelekkan siapapun gitu ya kan. Aku cuman bilang belajar dari Sarwenda. Emang salah gitu. Dan aku nggak suruh mereka ikut-ikutan gitu ya kan. Ya itu pemikiran aku sendiri doang gitu. Lah mereka ngapain nangkring di kolom komentar aku? Ya ampun, pusing banget dah. Ini udahlah baru siap sakit ya kan, suara masih begini. Lah mereka malah nangkring di situ. Tolonglah, ini gimana sih ini? Padahal kan aku nggak ada nyuruh mereka ikut-ikutan. Cong jadi cong. Kan aku yang gatel loh. Karena kamu nggak lihat aku yang selalu pepet Mamiu terus. Hah? Kamu ngomong apa? Selalu aja carilah terus. Silakan cari. Ya nggak capek apa ibu? Gak apa, kita mah santai hidupnya, kita happy. Mencari silakan. CEO ini carilah lah, ini gak usah dicari pun, ini bukan cari kesalahan, ini tuh cari fakta-fakta tuh banyak berseliweran live birahi kalian. Udah dicari, udah diposting konten kreator semua akun-akun ini. Si Sarkawi kemarin laporin tuh, pada sekarang laporin, kemarin suruh cari-cari, udah dicari malah dilaporin. Terus ya aneh banget nih pemuja-muja orang ini nih. Udah ditunjukin si Pak Minola itu bukti-bukti apa tentang debt collector itu, tentang apa biaya lift sekian ini, nggak ada ini, masih aja ya orang-orang ini. Kadang bingung ya, orang yang memfitnah Sarwenda, orang yang membuli Sarwenda, orang yang menghujat Sarwenda, kalau aku lihat rata-rata profilnya astaga banget loh. Bukan menghina ya, tanda kutip, tapi mbok ya maksud aku ya berkaca dulu, lihat bentukan dulu, baru bisa menghujat orang. Kalau kita aja nggak lebih baik, nggak lebih sempurna dari orang yang kita hujat, lebih baik silence, malu-maluin aja. Apa mau saya kirimin kaca itu di rumahnya masing-masing biar pada ngaca? Lucu banget lah kan jadi kan katanya si Sarwenda udah pindah dari rumahnya si Ruben, tapi anehnya ya aku bingung itu pengacaranya nyalahin lagi tuh si Sarwenda, bilangnya nanti akan mempersulit, kenapa pindah, kenapa tidak ngomong sama Ruben. Aneh kan, diajak damai kagak mau, dia ngajuin gugatan hak asuh ya, giliran dia pindah salah lagi. Dan fansnya RO tuh pada kor-kor lagi tuh, kenapa pindah, biar dikira diusir
biar dikira nggak dikasih nafkah. Hello, dia di situ kalian bilang dia nggak ada apa-apanya, dia numpang hidup sama si Ruben. Bahkan keluarganya kalian bilang semua numpang hidup sama si Ruben. Giliran dia pindah, kalian nyalahin dia lagi. Dulu pas dia di situ kalian bilang kalau aku sih jadi dia mending pindah aja. Itu sebenarnya kalian itu apa sih yang membuat hati kalian sebegitunya? Dia di situ salah, dia pergi salah, semua pun yang dilakukan dia selalu salah di mata kalian. Sebenarnya tuh yang salah bukan Sarwendanya sih, hati kalian tuh perlu dicek, ya. Hati kalian tuh, kayaknya kalian udah pada sakit hati semua. Tapi kenapa kalian sakit hati? Kan kalian gak kenal kan sama si Sarwenda. Masalah rumah tangganya mereka itu urusan mereka berdua. Tapi kenapa kalian yang sakit hati? Bingung juga kan. Asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua bisa dicabut atau dibatalkan. Nah, jadi begini. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dimintakan pembatalan atas permintaan orang tua yang lain atau saudara kerabat dalam derajat ke atas. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut adalah si orang tua berkelakuan sangat buruk sekali, si orang tua melalaikan kewajibannya terhadap si anak di bawah umur. Meminta tanggapan Kombur terkait dengan pada akhirnya Sarwenda memilih untuk tidak tinggal lagi di rumahnya, ya, yang menjadi huru hara. Nah, tanggapan Kombur sih, Kombur setuju aja ya dengan keputusan yang diambil oleh Sarwenda. Karena untuk apa juga Sarwenda berlama-lama tinggal di rumah yang menjadi biang keributan, rumah yang menjadi polemik antara Sarwenda dengan mantan suaminya. Ya, jadi menurut Kombur ketika Sarwenda memilih untuk keluar dari rumah itu dan tidak tinggal lagi di rumah itu sudah menjadi pilihan dan keputusan yang tepat diambil oleh Sarwenda. Jadi Sarwenda benar-benar melepaskan atau benar-benar lepas dari bayang-bayang yang namanya mantan suaminya. Nah, jadi ketika Sarwenda saat ini sudah memilih tinggal di rumah barunya bersama kekasihnya, jangan lagi ada yang julid-julid nih netizen. Lihat orang-orang Kristen. Saya Kristen, tapi saya miris melihat orang-orang Kristen yang menghina Ruben. Dengan kata-kata Yudas Iskariot menggadaikan imannya, menggadaikan Kristus. Tapi saya yakin orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu di live komennya Ruben, itu adalah orang-orang yang tidak belajar kekristenan, yang tidak mengikut ajaran Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah orang yang memusuhimu, doakan orang yang menganiaya kamu. Lah, kalian tidak ada dianiaya si Ruben, tapi kenapa kalian membenci dia? Seharusnya kita sebagai murid-murid Yesus yang meneladani sifat-sifat Yesus, seharusnya kita mendoakan dia. Jadi ini penghujat-penghujat ini, jujur saya katakan, ini tidak mewakili ajaran Yesus, tidak mewakili kekristenan. Masih menaruh harapan. Ya, Ruben Onsu heran kenapa kepribadian Sarwenda berubah. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital ya. Buat warga-warga gue yang emang mager baca. Acikidot. Warga sini pada ngumpul ya, babak baru ya dari Ko Ruben Onsu sama Sarwenda nih. Ya, jadi gini nih, di tengah proses sengketa hak asuh anak yang masih berjalan, ya sahabatnya Ko Ruben ya, Bang Nanda Persada, ya bilang kalau Ko Ruben ternyata masih menyimpan harapan nih buat damai sama Sarwenda. Kata Ko Ruben masih tetap menghormati mantan istrinya, cuma yang bikin dia kecewa ya, Ko Ruben ngerasa Sarwenda sekarang udah beda dari yang dulu dia kenal. Menurut pengakuannya Bang Nanda ya, Ko Ruben tuh bahkan menduga perubahan itu ada pengaruh dari orang-orang di sekitar Sarwenda ya. Meski begitu, Ko Ruben disebut belum menutup pintu komunikasi ya. Fokus utama tetap anak-anak, dan dia berharap masalah ini bisa selesai baik-baik tanpa konflik yang berkepanjangan. Gak cuma itu, Bang Nanda juga bilang kalau hubungan Ko Ruben sama adiknya
Jordi Onsu tetap dianggap penting. Buat kau Ruben, hubungan darah sebagai kakak dan adik nggak bakal bisa putus cuman gara-gara masalah. Nah sekarang nih ya, menurut lo pada nih warga gimana? Masih ada peluang nggak nih kau Ruben sama Sarwenda buat berdamai demi anak-anak? Atau konflik ini bakalan terus berlanjut? Sarkawi ala rupamu lo yo skorbe wae lo mayune ra karu-karuan gayane yo digelemi karo grondong ya mergo kowe sugih coba kowe ra entuk asupan saka mantanmu kaya kowe digelemi. Apa cuma gua yang kalau misalnya mau ganti nomor itu rasanya berat sekali. Karena semua data-data penting itu pasti ada di nomor tersebut ya kan. Kalau sekali ganti itu pasti banyak sekali pemindahan data, nomor telepon, kontak-kontak yang penting gitu. Ini yang terbilang orang penting kok bisa mau ganti nomor langsung ganti gitu aja. Apalagi daftar-daftar nomor kontak tersebut ada anak-anak, ada mantan istri, itu kan pasti nanti akan berkomunikasi terus-terusan ya kan. Kalau dia niat untuk memperbaiki komunikasi yang baik. Kalau tidak, ya seperti inilah contohnya. Bisa-bisanya hal macam gini dia bilang bisa pakai handphonenya si anak untuk menghubungi. Ini kan urusan orang dewasa sama orang dewasa ya. Kalau pakai handphone anak kan agak gimana ya. Jadi kesannya nanti semua pembahasan itu ada di handphone anak. Dan ya agak kurang logik aja sih kalau pakai handphone anak. Salah ya. Benar seperti ada yang ingin disampaikan juga pihak lawyer juga. Gak aneh gitu. Dan gak kayak si lawyer satu itu. Siapa yang pindah rumah, siapa yang klarifikasi. Kayak mana konsepnya? Pasti lebih baik, lebih damai, lebih tentram, lebih tenang. Semua ibu itu pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Gak seperti seseorang yang bilang demi anak, tapi ya kalian tahu deh. Ruben Onsu sewa buzzer, itu kan yang mau di framing kan, makanya video itu dikeluarkan kan. Pertama, ada niatan jahat. Bagaimana orang kepercayaannya Ruben Onsu di belakang itu ya menvideokan lalu memberikan ya. Ini di sini ini sudah ada niatan yang sangat tidak baik, mencuri video, berpura-pura bersembunyi memvideokan, terus akhirnya video itu patut diduga video itu dijual ya, dijual untuk menyerang Ruben Onsu. Yang kedua, jadi kalian mau memframing begitu. Ruben punya misalkan aja ya, kecil aja ya, 100 buzzer apa 200 buzzer begitu. Lu pikir Ruben Onsu itu kurang kerjaan gitu? Semuanya di WA gitu, serang ini, serang itu gitu. Yang ketiga, bayar buzzer itu ya, buzzer untuk ngetik-ngetik itu ya, 1.400.000. Kalian pikir apa namanya? Bayaran itu setimpal apa ketinggian banget apa bagaimana itu? Itu ketinggian banget. Terus di situ itu ada video ya yang menyatakan mantan istrinya menyatakan bahwa dia yang mengajukan cerai kan begitu. Terus di situ Ruben bilang gitu. Maksudnya serang di situ komen. Maksud dia ya aku analisa. Maksud dia mungkin begini. Dia malas ngomong jadi dia suruh orang itu ya yang notabene mungkin pegawainya apa orang kerjanya ya, kamu komen di situ aja deh untuk menjelaskan gitu. Terus kayak gini-gini ini kan seperti kayak maling mau teriak maling gitu ya kan. Jadi kemarin ada video membayar buzzer diimbangi dengan video ini gitu. Maksudnya biar orang berpikir yang ini enggak, yang ini iya gitu maksudnya. Kalian sepakat nggak kalau seandainya Ruben Onsu itu ya membayar buzzer ya, ada nggak di antara kalian semua yang membela Ruben Onsu? Rata-rata mungkin 80% ya warga Indonesia yang membela Ruben Onsu. Sekarang pertanyaanku, ada nggak kalian yang pernah menerima uang? Coba di sini buktikan kalau pernah ada. Saya aja yang menyuarakan setiap hari gitu ya, tidak dapat ya. Kalian ada yang dapat? Saya rasa tidak ada yang dapat ya. Endang, jangan maling teriak maling. Tapi saya tahu dan saya percaya netizen yang maha benar, yang maha pintar itu tidak mungkin bisa gampang tergiring. Karena kita membela itu dari hati, bukan dari yang memberi uang ya. Yang seperti yang 350 itu ya. Kita membela ini dari hati, membela dari hati bukan karena dari uang gitu ya.